Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, selamat datang kembali nih di 1% Podcast. Mungkin kalian belum pernah nih dengar suaraku ya. Jadi kenalin dulu, aku Jessie, di sini sebagai host 1% Podcast yang akan menemani kalian di episode kali ini nih. Nah, mungkin kemarin tuh sempat hype ya sama ada yang namanya game Among Us. Pada main gak nih? Kayaknya sering banget nih kayak denger sebutan-sebutan impostor. Atau jangan-jangan kalian nih yang sering jadi impostornya. Tapi kali ini beda guys. Jadi yang kita bahas hari ini itu bukan impostor yang ada di Among Us, tapi tentang impostor syndrome. Sebelumnya teman-teman itu udah pernah sih dengar tentang impostor syndrome? Kemarin sih aku coba nih cari-cari gitu kan artinya apa. Jadi kalau di Google gitu, impostor tuh artinya penipu. Tapi maksudnya apa ya? Kayak ya udah cuma penipu doang kan, sindrom penipu. Maksudnya gimana tuh? Nah, kayaknya biar lebih paham dan lebih seru nih kalau kita nanya ke yang lebih expert gitu ya. Maka dari itu, kayaknya lebih seru kalau kita sapa dulu nih Perseners, ada mentor kita di 1% yang keren banget, yaitu ada Kak Rahmat Haki Utama atau yang biasa disebut Kak Haki. Hai Kak Haki. Halo Jessie, apa kabar Jess? Baik Kak, kakak gimana? Alhamdulillah, baik juga. Oke, alhamdulillah banget ya Kak. Boleh nih Kak, mungkin kenal-kenalan dulu nih sama Persenersnya. Oke deh, halo Perseners, mungkin para Perseners juga baru dengar aku ya, baru di podcast sekarang. Aku Haki, dan namanya Rahmat Haki Utama, biasa dipanggil Haki. Sekarang aku mentor di 1%, gitu sih. Dan kebetulan, ya kita diajak diskusi nih di podcast hari ini, gitu teman-teman. Emang kakak lagi sibuk-sibuk apa nih Kak sekarang-sekarang ini? Kalau kesibukan ya paling mentoring sama mungkin mau persiapan S2 lah, doakan aja ya. Amin. Semoga bisa dapat beasiswa untuk S2-nya, sama mungkin ya alternatif lainnya mungkin mencoba CPNS juga lah, gitu sih. Keren banget sih Kak, keren banget, jujur Kak Haki. Jadi buat Perseners yang baru kenalan, aku juga baru kenalan sama Kak Haki, jadi kita sama-sama kenalan bareng gitu ya Kak. Oke, siap. Oke, nah tadi nih sempat pernah ngomong-ngomong gitu sih Kak tentang impostor syndrome. Itu kalau Kak Haki sendiri udah sering denger belum Kak? Sebelum-sebelumnya udah pernah dengar, cuma akhir-akhir ini mungkin karena tadi game yang tadi ya mau jadi makin hype lagi lah, makin orang makin banyak yang ngomongin soal apa sih impostor syndrome gitu. Iya, kalau dari Kak Haki sendiri impostor syndrome itu apa sih Kak? Oke, jadi mungkin aku mau cerita sedikit ya. Kenapa sih impostor syndrome tuh akhir-akhir ini jadi agak banyak dibicarakan lah di YouTube, di podcast banyak gitu, aku sering dengar. Kenapa sih ya? Mungkin pertama karena faktor ada game Among Us yang dimana mereka menyebut salah satu penjahatnya impostor gitu. Terus apa sih hubungannya Among Us sama impostor syndrome gitu? Apakah kalau aku ketagihan main Among Us ini namanya impostor syndrome gitu ya? Oh enggak bukan. Nah, jelas beda ya, jelas beda banget. Berarti kalian tuh kalau misalkan mendengar kata impostor syndrome tuh bukan kalian ketagihan main game Among Us, bukan. Jelas itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda antara impostor yang di Among Us dengan impostor syndrome ini sendiri gitu. Nah, terus apa sih impostor syndrome ini? Nah, kalau menurut definisinya sendiri, impostor syndrome ini adalah ketidakmampuan seseorang dalam menginternalisasi keberhasilannya gitu. Maksudnya gimana sih tidak bisa menginternalisasinya? Jadi gini, maksudnya teman-teman mungkin pernah nggak sih ngerasain kayak, duh kok aku bisa sampai sini ya? Apakah aku sampai sini benar-benar karena usaha aku? Atau aku sampai sini tuh sebenarnya cuma karena beruntung ya? Atau bahkan bantuan orang lain aja, cuma hoki, karena orang dalam misalnya yang kayak gitu ya?
ngerasain kayak gitu nggak? Nah kalau pernah berarti ya kurang lebih seperti itu namanya impostor syndrome. Jadi dia tidak bisa yakini bahwa keberhasilan yang dia raih sekarang tuh pure karena usahanya dia, tapi dia merasa kayak ada faktor lain lah yang membuat aku bisa kayak gini gitu kurang lebih. Relate banget sih Kak, kayak dari penjelasan Kakak terus kayak teng kayak aku pernah ngerasain itu deh jangan-jangan. Gimana tuh Jess? Boleh cerita dong? Gak tahu sih Kak, kayak even misalnya nih aku di 1% aja aku kayak ngerasa kalau misalnya ya ini aku pure luck aja gitu loh, dan kayak gak tahu sih kayak ngelihat orang-orang yang di 1% tuh kan kayak keren-keren banget ya Kak. Terus kayak ada yang benar-benar bisa dari IESEC pernah gitu, ada pernah pengalaman di situ, terus kayak udah pernah jadi ketua BEM atau ketua BEM organisasi atau fakultas gitu. Kayak maksudnya orang-orang yang di sini tuh keren-keren banget, terus kayak aku tuh cuma kayak apa ya, kentang banget gitu loh Kak, yang kayak apa ya, nggak ada apa-apanya banget dibanding kayak kakak yang lain gitu. Jadi kayak kadang jadi minder banget, terus kayak ngerasa ya beneran tadi kakak bilang gitu, kayak jangan-jangan aku cuma ngebohongin aja ya, kayak aku sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa di sini, tapi kayak ya udah cuma kayak pura-pura punya dan kayak go along with the way gitu, biar kayak ya udah biar bisa ada di sini aja gitu Kak, kayak gitu ya Kak. Oke. Ya bisa dibilang itu impostor syndrome juga sih. Oh ya tadi aku mau nambahin sedikit ya. Kenapa namanya akhirnya impostor gitu ya? Ketika dia merasa bahwa keberhasilan yang dia raih itu sebenarnya mungkin ada bantuan faktor orang lain. Kenapa akhirnya namanya impostor? Mungkin dalam artian singkatnya impostor kan bisa dibilang sebagai penipu ya. Nah jadi dia merasa tuh bahwa dia menipu orang lain gitu. Kayaknya aku nih sebenarnya nggak segini loh, tapi orang menganggap aku bisa. Padahal aku ngerasanya nggak sebaik ini gitu. Terus akhirnya dia ngerasa, oh kayaknya aku nipu orang nih, kayak gitu. Makanya akhirnya disebutnya impostor syndrome gitu. Makanya tadi kata kuncinya mungkin ada kata penipu ya tadi yang Jessie bilang. Nah itu bisa banget gitu jadi kata kuncinya. Gitu sih Jessie. Oh gitu Kak, berarti kayak dianya lebih ngerasa menipu diri sendirinya gitu ya Kak? Kalau aku nangkepnya lebih ke menipu ke orang lain gitu. Kayak orang lain nganggepnya dia bisa dapat 100, tapi dia nyatanya yakinnya kalau dia cuma bisa 80 gitu. Padahal dia berpendapat bahwa orang lain tuh nganggep dia bisa 100. Jadi akhirnya dia merasa menipu orang lain gitu, bahwa 100 yang dia raih ini tuh karena ada bantuan orang, atau karena nyontek, atau karena hoki aja, lucky day-nya dia gitu misalnya, yang kayak gitu sih. Jadi kayak jadinya dia ragu juga sama diri sendiri gitu ya Kak? Betul sekali. Kalau kayaknya impostor ini nih Kak, biasanya siapa aja sih Kak yang dapat ngalamin gitu? Kan aku pernah, terus kayak siapa aja sih Kak yang biasanya bisa ngalamin? Oke, kalau menurut penelitian, sebenarnya siapapun ini bisa mengalami ya. Impostor syndrome itu tidak mengenal jenis kelamin, usia, strata sosial gitu misalnya. Jadi siapapun ini bisa mengalami hal tersebut gitu. Memang kalau menurut sejarah penelitiannya pertama kali ini kan diteliti oleh dua psikolog dari Amerika, namanya Dr. Susan Imes dan Pauline Rose Clance. Mereka berdua meneliti impostor syndrome tahun 70-an akhir mungkin ya. Memang mereka pertama kali meneliti ini, hasil penelitiannya bilang bahwa banyak ditemukan di perempuan gitu, tapi kenyataannya setelah kesini-sini banyak penelitian lain yang mengungkapkan bahwa ternyata jenis kelamin tidak berpengaruh. Laki-laki juga banyak ternyata yang impostor, sering merasa impostor syndrome juga gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa terkena impostor syndrome ini. Oke, sama satu lagi deh, aku akan kasih sedikit fakta bahwa ternyata impostor syndrome ini tuh ada dua jenis. Ada impostor syndrome yang sifatnya sewaktu-waktu gitu. Jadi misalkan dia ada di momen tertentu aja gitu terkena impostor syndrome. Ada yang memang dia sudah bawaan dari dulu selalu melihat suatu keberhasilan tuh menjadi impostor syndrome gitu. Nah, kebanyakan orang menurut penelitian tuh 70-80% pernah kena impostor syndrome itu yang tadi, yang sewaktu-waktu. Jadi ya minimal adalah satu momen dalam dirinya yang merasa dia tuh sebagai impostor gitu ya, impostor syndrome, terkena impostor syndrome gitu sih kurang lebih. Oh, berarti kayak kalau misalnya dari fakta-fakta yang kakak berikan ini, kayak setiap orang gak luput ya kak dari impostor syndrome-nya sendiri. Betul, hampir setiap orang pernah atau bahkan bisa mengalami impostor syndrome gitu sih. Terus kayak apa sih kak sebenarnya yang bisa nyebabin impostor syndrome itu dimilikin sama seseorang gitu kak? Oke, tadi kita bedah dulu dari dua hal tadi ya. Jadi impostor syndrome tuh ada dua ya.
kurang lebih tadi, antara yang dia memang dari dulu punya imposter syndrome, akhirnya setiap keberhasilan dia tidak bisa menginternalisasinya, ada yang sewaktu-waktu aja. Nah, kalau yang memang dari dulu gitu, yang dia imposter syndrome-nya sudah menaun gitu ya, sudah bahasanya mungkin akut ya, aku kurang tahu juga bahasanya. Nah, itu biasanya karena lebih ke pola asuh sih. Faktor terbesarnya menurut tadi Susan Imes sama Paul Rosclins itu, pengaruh terbesarnya adalah pola asuh dari orang tua gitu, dari keluarga. Misalkan kayak orang tua tuh terlalu menekankan keberhasilan aja, tapi tidak menekankan tentang bagaimana sih kita menginternalisasi keberhasilan tersebut atau kegagalan tersebut. Jadi yang penting kamu harus berhasil, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya ya dia terdorong untuk nyontek segala macam. Akhirnya ketika dia mendapatkan keberhasilan itu, dia merasa tidak yakin bahwa keberhasilan itu benar-benar pure karena dia, tapi karena mungkin ada bantuan orang lain, tadi karena nyontek, mungkin karena lucky day gitu ya, karena orang tuanya terlalu mengedepankan hanya keberhasilannya tapi bukan proses menuju keberhasilan tersebut gitu. Itu untuk yang tadi yang mungkin sudah lama. Tapi kalau imposter syndrome yang kebanyakan orang rasakan, yang sekali-sekali, itu biasanya dialami sama orang-orang yang dalam hidupnya dia menempati atau mengemban role baru gitu ya, mendapatkan sebuah kewajiban baru misalnya kayak gitu. Misalkan aku juga pernah dapat penelitian kalau imposter syndrome tuh banyak loh dialami oleh mahasiswa baru gitu, atau orang-orang yang baru promosi jabatan misalnya. Jadi dia dapat role baru, dia dapat jabatan baru misalnya. Nah, kenapa bisa? Nah, kayak gini, misalkan kalau kayak mahasiswa baru, kayak contohnya nih, aku nih pernah dapat imposter syndrome waktu jadi mahasiswa baru. Aku ngerasa, orang-orang anggap aku masuk psikologi Unpad bagus nih, kayak gitu. Padahal aku ngerasa selama di psikologi Unpadnya aku nggak maksimal. Terus IPK aku juga semester 1 bisa dibilang jelek lah ya gitu. Tapi orang beranggapan, wah anak Unpad, psikologi lagi kan susah masuknya. Akhirnya aku ngerasa, kayaknya aku kesini hoki doang deh. Kayaknya aku itu waktu SBMPTN ngisinya banyak ngasalnya, terus bener kali ya yang kayak gitu. Aku sempat berpikir kayak gitu. Jadi memang orang dengan role baru tuh kayak ngerasa kadang belum bisa menginternalisasi, aku tuh ada di role baru ini, di kewajiban aku yang baru ini tuh beneran karena keberhasilan aku, atau ini tuh cuma hoki aja gitu waktu ngerjain tesnya gitu misalnya. Gitu. Terus misalnya ada orang yang baru promosi jabatan gitu ya, baru promosi jabatan dari staff jadi manajer misalnya gitu ya. Apalagi itu dia mendapatkan posisi itu dalam waktu yang cukup singkat misalnya. Dia tuh ada juga penelitian yang bilang kadang mereka berpikir, nih aku dapat jadi manajer bener-bener karena aku bisa, atau karena aku deket aja ya sama manajer yang sebelumnya, jadi aku ditunjuk jadi manajer. Akhirnya dia mengalami yaitu imposter syndrome. Dia tidak yakin dengan keberhasilannya itu pure karena usahanya dia, tapi dia berpikir bahwa ada hal eksternal lain yang membantu dia akhirnya bisa menjadi manajer atau posisi baru yang dia emban saat ini. Gitu sih kurang lebih. Mungkin aku rangkum dikit kali ya Kak, biar bener gak ya gitu. Berarti kalau misalnya dari imposter syndrome sendiri kan ada dua nih Kak. Yang satu itu bisa disebabin sama pola asuh, yang jadinya dia terus-terusan nih dari kecil karena orang tuanya itu kayak selalu ngelihat kesuksesan, jadi kayak ya udah orang itu cenderung untuk ngelihat ya udah gue yang penting hasilnya aja nih, misalnya lulus dapat nilai segini, atau kayak gue bisa kerja di mana yang bagus, tapi kayak dia nggak terlalu mempedulikan gimana caranya gitu, yang penting akhirnya aja gitu, outputnya. Tapi kalau yang satu lagi itu lebih ke ketika dia ngerasa kalau posisi baru yang dia tempatin ini cuma mutlak karena hal-hal di luar sekitar dia aja gitu, bukan karena kemampuan dia. Betul, dan biasanya kalau orang yang imposter syndrome karena tadi role baru yang diemban, biasanya memang itu cenderung singkat sih. Nanti mungkin kayak mahasiswa baru tadi ya, 1 semester pertama lah, semester kedua akhirnya dia mulai sadar tentang dirinya, kalau ternyata aku memang kesini tuh karena usaha aku sendiri loh, bukan karena bantuan misalnya kayak gitu. Beda sama yang tadi yang sudah menaun itu, mungkin dia hampir setiap kejadian dia menganggap itu sebagai ya imposter syndrome tadi. Dia menganggap setiap keberhasilan yang dia raih itu karena ada faktor lain gitu sih kurang lebih, Jess. Tapi gimana caranya dia sadar sih Kak, kayak oke, kan dia udah ngalamin imposter syndrome nih gitu, tapi kayak ini ternyata imposter syndrome loh, bukan guenya yang emang kurang gitu Kak. Oke.
mungkin aku akan sedikit menjelaskan lagi ya. Jadi ada juga penelitian dari seorang dokter namanya Valerie Young. Beliau sudah meneliti tentang imposter syndrome tuh dari tahun 89 gitu ya. Jadi lebih lama penelitiannya dibandingin umur aku gitu ya. Gitu. Jadi beliau sudah meneliti imposter syndrome sejak lama. Beliau juga pernah menulis hal tersebut di dalam bukunya yang judulnya The Secret Thought of Successful Woman. Menurut beliau, imposter syndrome tuh sebenarnya bisa terbagi menjadi 5 jenis. Nah, mungkin aku akan jelasin sedikit-sedikit ya buat ngejelasin juga gimana sih kita mengidentifikasi diri kita gitu. Nah, misalkan dia imposter syndrome jenis perfeksionis. Jadi gini, biasanya pertama ya, ini yang pertama, jenis imposter syndrome-nya adalah perfeksionis. Nah, jadi karena tadi ya, orang kan dia menganggap bahwa kalau sebenarnya orang lain tuh bisa menilai dia tuh bahwa dia bisa terus dapat 100 gitu misalnya. Sedangkan tapi yang dia bisa raih selama ini merasanya hanya 80. Kalaupun bisa 100 karena bantuan orang misalnya kayak gitu. Terus akhirnya dia setiap mengerjakan sesuatu, dia akhirnya berusaha untuk jadi high achiever karena dia nganggap orang lain tuh nganggap gue bisa lebih dari ini kok, kenapa sih gue harus cuma segini misalnya kayak gitu. Terus akhirnya dia jadi high achiever karena kan ciri perfeksionis tuh high achiever. Akhirnya dia terus-terusan high achiever bahwa ketika dia misalnya bisa dapat 80 nih, sedangkan teman-temannya mungkin di bawah itu, tapi dia tetap nggak puas karena dia nganggap orang lain tuh nganggap dia harusnya dapat 100. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia perfeksionis dan ya gitu, jadinya dia kurang bisa menginternalisasi bahwa kemampuan aku tuh segimana sih karena tadi high achiever itu gitu. Itu yang pertama, ada perfeksionis. Nah, terus yang kedua ada juga jenis imposter syndrome-nya adalah the superwoman atau the superman. Nah, ini gimana sih? Mungkin kalau bahasa kitanya mah workaholic gitu ya. Dia seneng banget kerja. Wah, dia kalau datang paling awal, pulang paling akhir misalnya. Nah, kalau orang imposter syndrome akhirnya bisa menyebabkan hal yang kedua ini. Jadinya workaholic. Kenapa dia jadi workaholic? Karena tadi dia merasa bahwa keberhasilan yang dia raih gitu ya, itu bukan semata-mata atas kemampuan dia, tapi karena ada faktor eksternal lain. Misalnya tadi dia baru jadi manajer dalam kurun waktu yang cepat, terus akhirnya dia tidak percaya gitu ya, akhirnya dia oke deh, gue harus buktiin nih ke orang-orang bahwa keberhasilan gue ini memang atas kemampuan gue. Akhirnya dia semua apapun dia kerjain gitu, datang paling pagi, pulang paling malam demi dapat validasi dari orang bahwa oh ya nih orang kerja nih makanya bisa jadi manajer cepat gitu misalnya. Itu jadi akhirnya dia jadi workaholic tuh semata-mata cuma cari validasi eksternal aja gitu, bahwa sebenarnya gue tuh memang bisa dapat jabatan ini dalam kurun waktu cepat misalkan kayak gitu ya. Akhirnya dia jadi workaholic yang mungkin ya orang lihat dia kerjanya wah udah datang paling pagi, sebelum kantor buka dia udah datang misalnya, nunggu kantor baru pulang misalnya kayak gitu. Tapi ya kadang yang workaholic itu apalagi karena workaholicnya cuma minta validasi dari eksternal, ya mungkin kerjaannya juga itu sebenarnya bisa dikerjain dalam 9 to 5 gitu, nggak harus kayak gitu misalnya. Tapi dia sadar nggak sih Kak sebenarnya? Nah, kebanyakan nggak sadar gitu. Makanya nanti ada caranya gimana sih biar dia sadar gitu ya. Gitu. Ya bahasa kitanya mah ya workaholic gitu ya. Nah, itu yang kedua ya tadi. Jadi kan pertama perfeksionis, yang kedua the superman, superwoman gitu ya. Nah, yang ketiga ini sebutannya the natural genius. Jadi the natural genius ini sebenarnya kalau yang aku tangkap dia mirip sama the perfectionist gitu. Cuma bedanya dia terpakunya bukan sama achiever-nya, tapi seberapa lama dia mengerjakan sesuatu gitu. Jadi imposter syndrome jenis the natural genius ini dia biasanya tuh karena dia dianggap tadi ya misalkan baru manajer tapi dalam kurun waktu yang cepat dibandingin teman-temannya, terus akhirnya orang menganggap dia tuh bahwa dia pintar misalnya gitu, dia genius, jadi apapun dia bisa dengan cepat gitu. Kalau orang genius kan stigmanya adalah dia bisa mengerjakan semua hal dalam kurun waktu yang cepat dan tepat gitu ya. Nah akhirnya dia menganggap dirinya kayak gitu, dia menganggap dirinya oke nih karena persepsi orang tentang aku tinggi gitu ya, akhirnya aku harus buktiin kalau aku tuh emang beneran kayak gini tuh karena aku pintar, karena jenius gitu misalnya. Jadi aku ngerjain sesuatu cepat gitu. Akhirnya dia dalam mengerjakan sesuatu tuh kalau misalnya dia tidak bisa dalam waktu yang cepat, nah dia menganggap gagal gitu. Padahal kan semua hal
nggak bisa cepet gitu ya. Kadang ada prosesnya gitu ya. Iya, benar-benar. Gitu, makanya dari itu akhirnya orang-orang the natural genius ini selalu beranggapan bahwa ketika gue mengerjakan sesuatunya itu dalam kurun waktu yang lama, gitu, nggak bisa cepet, hasilnya nggak gue rasain cepet, dia menganggap itu sebuah kegagalan gitu. Gitu. Nah ini salah satu imposter syndrome. Jadi dia kalau ngerjain sesuatu harus pengen cepet kayak gitu, tanpa tahu prosesnya, tanpa tahu mengenal dirinya sebenarnya. Gue kalau ngerjain ini bisanya berapa lama sih? Karena kan tiap orang beda-beda ya. Apalagi kalau itu mungkin bukan suatu keahlian yang memang harusnya dia lakukan gitu ya, misalkan. Jadi berarti kan butuh waktu untuk belajar segala macam gitu. Itu untuk the natural genius. Yang keempat, kalau menurut Dr. Valerie yang ini adalah the soloist. Nah, the soloist ini kayak tadi yang aku bilang bahwa orang impostor syndrome ini kan cenderung menganggap bahwa keberhasilannya tuh karena adanya faktor eksternal gitu ya. Gue kayak gini tuh ada bantuan orang lah, Lucky Day atau kontak misalnya, atau orang dalam atau apapun lah yang menurut dia itu sebagai bantuan eksternal. Akhirnya kalau orang impostor syndrome yang di soloist ini akhirnya membuat dia jadinya mengerti sesuatu itu pengennya sendiri gitu, the soloist, karena dia selalu takut kalau dia minta bantuan ke orang gitu. Takut kalau akhirnya kerjaan ini tuh sebenarnya bukan pure karena gue, tapi karena ada bantuan orang gitu. Takut dicap lemah gitu nggak sih Kak? Karena dia ngerjainnya dibantuin orang? Bisa jadi kayak gitu. Jadi intinya dia berusaha semaksimal mungkin dalam ngerjain sesuatu tuh ya udahlah gue aja yang kerjain semua gitu, biar orang tuh tahu kalau ini hasil kerjaan gue gitu. Padahal yang namanya kantor ya, job desk kan kadang dinamis ya, ada hal yang harus dikerjakan beberapa orang misalnya, harus dibantuin orang lain, harus koordinasi segala macam gitu. Nah, kadang di soloist ini dia berpikir bahwa ya semuanya harus gue kerjain sendiri biar orang anggap kalau ini emang bener kerjaan gue gitu. Tapi jatuhnya jadi egois gitu nggak sih Kak kalau misalnya ngerjainnya semua sendiri? Nah betul, kadang dia jadi ya tadi banyak yang nggak sadar juga, akhirnya udah jadi manajer capek-capek, terus malah ke rumah sakit gara-gara kecapean gitu ya Kak? Nah gitu, karena dia nggak pernah sadar kalau ya kadang kita butuh bantuan juga. Kalau kita kan makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri banget lah, pasti ada kalanya kita butuh bantuan. Kadang the soloist ini tidak aware, tidak sadar kalau memang dia butuh bantuan dalam kerjaannya demi tadi dia anggap sama orang lain. Ya betul, demi menganggap bahwa kerjaan ini memang kerjaan gua kok gitu. Dan yang terakhir adalah the expert. Nah, the expert ini, impostor jenis the expert ini selalu menganggap bahwa dia tuh tahu akan segala hal gitu. Kalau tadi the genius natural kan bisa segala hal, kalau the expert nih tahu segala hal. Kuncinya di sana. Gitu. Kayak misalkan nih, aku awalnya disuruh jadi pengisi podcast tentang impostor syndrome, aku malah ngalamin impostor syndrome gitu ya. Beneran Kak? Aku disuruh ngisi tentang impostor syndrome, tapi aku ngerasa, wah ini kan materi awalnya aku kira ini sulit lah gitu. Kayaknya pengetahuan kurang nih. Apa yang mereka milih aku? Kayaknya aku anggap kayaknya ini karena aku dulu pernah bahas impostor syndrome aja kali ya, terus akhirnya mereka anggap aku bisa misalnya kayak gitu ya. Nah akhirnya aku tuh berusaha untuk cari tahu segala hal gitu. Kayak sampai udah aku cari-cari jurnal segala macam, emang impostor syndrome gini doang ya? Kayaknya ada lagi deh, cari lagi yang kayak gitu. Jadi akhirnya dia merasa bahwa dirinya tuh harus tahu segala hal gitu. Karena orang punya ekspektasi ke dia gitu ya Kak? Ya, ekspektasi yang tinggi akan dia. Akhirnya dia merasa harus tahu segala hal gitu. Misalkan kayak tadi si manajer baru ini nih, karena ngerasa cepet banget, dia ngerasa kayaknya gue harus tahu segala hal nih gitu. Sampai yang kadang bukan role-nya dia, bukan job desk-nya dia cari tahu segala macem ya, tapi sekedar nyari tahu aja. Akhirnya dia nggak ngerjain pekerjaannya gitu, karena dia berusaha nyari tahu doang karena imposter syndrome-nya itu. Berarti kalau misalnya dari 5 ini, kalau ada orang itu punya imposter syndrome, salah satunya aja atau bisa 5-5-nya gitu Kak? Salah satunya, karena ini kan jenis imposter syndrome. Berarti salah satunya aja kan ya? Nggak dia punya 5-5-nya kan? Makin serem lagi kan Kak? Nggak tahu sih kalau ada yang kayak gitu ya, cuma dia salah satu kayak gini aja udah bisa dibilang imposter syndrome gitu. Oh gitu. Nah Kak, kalau misalnya nih ternyata pas persenersnya udah pada dengerin nih penjelasan Kakak tentang ada 5 jenis imposter syndrome ini, terus kayak wah Kak, kayaknya aku relate banget nih. Kayaknya aku ngerasa kalau aku itu workaholic nih, jangan-jangan aku superhero
gitu ya kak, Superman atau Superwoman gitu, atau enggak kayak ih kak aku kayak selama ini berasa dibilang sama temanku kayak cenayang sih kak, tahu segala hal gitu, tapi bukan cenayang yang beneran ya, tapi kayak cenayang dalam imposter syndrome ini gitu. Kayak setelah perseners udah tahu, terus kayak gimana sih kak cara biar kita kayak lebih baik gitu kak? Jadi kayak kalau menurut kakak sendiri itu imposter syndrome itu baik atau buruk sih kak? Oke, kalau menurut aku sepertinya kurang baik gitu, karena ya tadi ya, kalau dengerin cerita aku dari awal, terlalu banyak efek buruk ya dari imposter syndrome ini. Mungkin kita nggak bisa ngerasain langsung gitu ya, cuma ada penelitian yang bilang imposter syndrome ini juga kalau terlalu lama, terlalu larut dialamin, bisa banget ngalamin stres berat, bahkan depresi gitu. Makanya teman ngerasa sudah imposter syndrome, apalagi sampai mengganggu, ya aku sarankan ya cepat-cepat ke professional helper lah, mungkin salah satu 100%, mentoring atau konseling gitu ya, itu bisa membantu juga sih. Nanti ketemu mentor-mentor dan psikolog di sana yang bisa menuntun dan memberikan gimana sih tips and trick supaya tidak imposter syndrome lagi gitu. Tapi nih kak, kayak kan kita itu suka denial ya orang-orangnya, kayak kita ngerasa tapi enggak lah, masih normal kok, masih wajar gitu kan kak. Kayak nggak mau aja kelihatan buruk sama orang kan, kayak kalau kita kayak punya sesuatu, apalagi ya misalkan dianggap imposter syndrome, kayak ngerasanya buruk aja ke diri sendiri kan. Apalagi kalau misalnya orang-orang imposter syndrome ini merasa dia harus lebih daripada segala-segalanya orang-orang lain gitu kan kak. Gimana nih caranya biar kita sadar kalau imposter syndrome itu udah berlebihan banget nih kak kita, dan toxic. Oke, mungkin secara garis umum ada dua hal yang bisa dilakukan ya. Pertama, bagi diri kita sendiri, coba kalau misalnya selama ini kamu merasanya masih imposter syndrome masih normal ya, walaupun sadar gitu ya bahwa ada imposter syndrome, saran dari aku coba ingat-ingat kembali apa aja sih yang udah kamu kerjain selama ini. Coba kamu apresiasi semua kerjaan kamu selama ini gitu ya, biar akhirnya kamu sadar bahwa oh ternyata apa yang aku kerjain ini sudah baik kok gitu, nggak perlu apalagi melewati limit aku gitu, selama ini juga udah baik kok, aku nggak selamanya harus ngikutin kemauan orang atau pikiran aku aja. Coba apresiasi segala suatu hal yang udah kamu lakukan, kamu apresiasi, kasih self reward buat diri sendiri. Jangan-jangan sebenarnya kamu selama ini sudah melakukan semua ini dengan baik dan terbaik gitu. Jadi akhirnya kita bisa lebih aware dan sadar tentang apa aja sih selama ini pencapaian yang sudah kita raih, dan akhirnya sadar bahwa oh ternyata aku selama ini memang imposter syndrome loh, yang kayak gitu. Apalagi sampai mengganggu sebenarnya kayak gitu. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, mungkin dari sisi eksternalnya bisa banget nih buat coba diskusi lah sama misalnya orang-orang terdekat yang kenal kamu banget. Misalnya ini kan biasanya kebanyakan imposter syndrome misalnya di pendidikan, tempat kerja gitu. Coba deh ngomong misalnya kalau di tempat kerja sama atasan gitu, atau mentor atau supervisor di kantor, sebenarnya apa yang aku lakukan ini sudah baik atau belum sih, atau aku sebenarnya masih bisa melakukan ini lebih baik lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terbelenggu oleh persepsi kita aja, tapi kadang kita juga butuh validasi dari orang lain. Sebenarnya kita ini udah cukup baik belum sih yang kayak gitu, atau ini sebenarnya sudah cukup apa yang kita lakukan, jadi nggak perlu deh kita terlalu berlebihan misalnya kerjanya gitu. Atau ya bisa juga tadi ke professional helper, datang kayak misalnya di 1% nih ke mentor atau ke psikolog misalnya, untuk membantu mengingatkan atau setidaknya membukakan pikiran bahwa sebenarnya aku nih imposter syndrome atau enggak sih, kayak gitu. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang merasa relate banget, bisa banget deh langsung kunjungin ke mana Jess, mungkin boleh di ke 1%.net kali ya kak, biar kali aja nih tertarik banget buat pengen mentoring nih, kayaknya sama Kak Haki kayak paham banget nih tentang imposter syndrome gitu ya kak. Bisa. Nanti pilih aja nama aku gitu. Berarti kayak selain kita juga memberikan self reward sama diri sendiri, kita juga bisa nih ngelihat dari feedback orang lain tentang kita gitu ya kak. Jadi nggak cuma berpatok sama ekspektasi kita, kayak kita itu harus kayak gini loh, kita harus kayak gini, tapi kayak kenyataannya orang lain berharap apa sih sama gue, kayak sebenarnya gue udah cukup baik belum sih. Tapi jangan cuma menganggap diri buruk mulu dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita, tapi kayak juga ngelihat kalau ternyata selama ini mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang udah appreciate kita gitu ya kak.
Betul sekali. Begitu Jess kurang lebih. Aku mau nanya deh Jess, kalau dari penjelasan dari 5 tadi, kamu ngerasa ada nggak salah satu dari 5 ini? Tadinya sih yang pas awal-awal kayak ngerasa nih yang kayak Superman atau Superwoman itu kan Kak, yang tadi pas aku bilang, wah workaholic nih. Tapi pas lebih dengerin kakak yang solois, terus kayak, wah iya banget nih. Makanya kayak ngerasa relate banget kayak, jadi sama ini tuh aku paling enggan banget buat minta tolong bantuan orang lain gitu sih Kak. Kayak aku ngerasa aku minta bantuan orang lain kayak ya udah lo kok lemah banget, kok lo perlu minta bantuan orang lain, bukannya lo bisa semua sendiri ya. Kayaknya sih kalau setelah aku sambil kakak tadi ngejelasin sambil refleksi juga kan ke belakang, kayaknya dari kecil itu aku selalu dituntut untuk kayak apapun itu ngerjainnya sendiri gitu loh Kak. Jadi kayak biasanya kan kalau teman-temanku mungkin suka ngeles bimbel atau enggak kayak belajar itu dibantuin mama papanya gitu kan. Tapi kalau aku itu yang tipe harus belajar semua sendiri gitu Kak. Makanya kayak pas tadi kakak ngomong solois yang dia enggan banget buat minta bantuan orang lain, terus kayak merasa tersentak di sini sepertinya kayak oh jangan-jangan ini Kak Haki nyindir apa ya. Karena kayak ngerasa relate banget gitu Kak, kayak oh iya jangan-jangan selama ini aku nggak nyadar nih kalau misalnya aku yang takut dilihat lemah itu malah menjadi indikasi jangan-jangan aku punya titik-titik ke imposter syndrome gitu loh. Kalau misalnya ternyata berlebihan kan Kak gitu. Betul sekali. Oke, nah biasanya kalau kamu udah merasa tadi jadi solois gitu, yang kamu lakukan apa? Biasanya tetap maksain diri gitu sih Kak. Agak toxic emang ke diri sendiri. Kayak ya udah coba berusaha sendiri, tapi kayak biasanya orang lain nih Kak, biasanya peer gitu kan yang ngeliat kayak kayaknya mulai menghilang nih, kenapa nih gitu kan, mulai ditanyain, terus kayak baru tuh mulai dikit-dikit cerita gitu sih Kak biasanya kalau aku. Oke. Jadi lewat cerita ya. Nah tuh mungkin kalau para perseners nih pernah merasakan hal yang sama kayak Jessie nih, bisa banget nih buat ke mentoring atau konseling 1% buat sebenarnya aku bukan imposter syndrome gak sih, atau sebenarnya apa yang aku lakukan ini normal gak sih, misalnya kayak gitu. Ada yang sih sebelum ini nganggap itu sebagai hal yang normal ya, tapi setelah tahu ini jadi akhirnya ternyata itu bagian dari imposter syndrome. Nah mungkin teman-teman bisa banget nih buat coba daftar mentoring atau konseling di 1% nantinya gitu sih. Wah keren banget sih Kak. Jujur kayak berasa berkah banget sih ketemu Kak Haki, ngobrol banyak-banyak sama Kak Haki, kayak merasa dibukakan pandangannya. Terus kayak tadi yang ngerasa oh gue baik-baik aja kok dengan segala kekurangan gue. Terus kayak sekarang enggak, itu sebenarnya kekurangan lo bisa dibenerin loh supaya lo bisa lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, nggak sih Kak? Kayak nggak harus semuanya ditanggung sendiri, dibebankan sendiri gitu. Betul banget ya sih. Oh keren banget sih Kak. Rasanya aku udah dapet banyak banget insight dari Kak Haki. Wah. Ya kayak ya pada dasarnya semua orang pasti pernah kok merasakan dirinya sebagai seorang imposter ya nggak Kak? Kayak wajar banget gitu. Tapi yang masalah adalah kalau misalnya udah terlalu berlebihan nih, malah justru mengarah pada hal-hal yang udah negatif banget gitu. Mungkin proses untuk mengatasinya juga butuh waktu yang gak sebentar ya Kak. Tapi ya udah diikutin aja prosesnya kayak Kak Haki yang masih sampai sekarang aja tadi ngebawain materi imposter syndrome malah jadinya flashback lagi juga ya Kak. Betul banget. Nah ya udah perseners, kalau misalnya kayak perseners ngerasa kayaknya butuh deh bantuan orang lain, itu nggak apa-apa banget kok. Kayak butuh bantuan orang lain bukan berarti kamu lemah loh perseners. Justru mungkin itu tanda kamu sayang pada diri kamu, biar dapat mudah, lebih gampang aja gitu menyelesaikan masalah kamu. Nah kayak yang tadi Kak Haki bilang nih, kalau misalnya bingung mau kemana, mau cari mentoring atau konseling gitu ke psikolog, di 1% adalah perseners yang siap nih mendengarkan kegelisahan dan masalah-masalah yang kamu alamin. Salah satunya aja nih mentornya ada Kak Haki nih di sini. Kalau ngerasa kayaknya seru nih kalau cerita-cerita sama Kak Haki kayaknya, apalagi udah pernah ngalamin juga nih, jadi lebih paham dan relate sama masalah gue, boleh banget daftar di
cek di 1%.net, dicari aja nih di website kita. Terus nanti kalian bakal dapat nih solusi dan juga worksheet loh yang bisa membantu perseners agar makin yakin sama diri perseners dan bisa membenarkan diri supaya menjadi lebih baik lagi. Tenang aja, mentor 1% juga akan mendengarkan cerita kalian dengan baik kok dan gak akan menghakimi, ya gak Kak? Betul banget. Apalagi kalau kalian udah denger nih, aku sama ngobrol sama Kak Aki. Kayaknya seru banget kan, padahal baru pertama kali ya gak Kak? Betul, ya aku juga seru banget loh ngobrol sama Jessie. Iya seru banget, emang gak sabar banget untuk ngobrol-ngobrol yang lain-lain lagi ya tau Kak. Ayolah nanti ya. Sabi banget, oke. Mungkin kita udahin dulu kali ya perseners untuk podcast hari ini. Terima kasih ya Kak Haki udah menjadi guest star pada hari ini mengenai topik imposter syndrome. Keren banget. Sama-sama Jessie, dan buat para perseners yang mendengarkan semoga bermanfaat ya. Amin. Semangat ya perseners. Oke, kita udahin dulu ya podcast hari ini. Terima kasih Kak Haki, terima kasih perseners. See you on the next podcast. Bye.